Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suryono, dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas Almata. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi syarat Serdos tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah perpajakan, di mana mata kuliah perpajakan ini di semester 3 ya. Mata kuliah perpajakan itu memberikan pengetahuan sistem perpajakan Indonesia, mencakup konsep dasar, jenis pajak, perhitungan, kewajiban wajib pajak, peraturan, prosedur pelaporan, dan implikasi pajak dalam bisnis. IKU untuk mata kuliah perpajakan yaitu IKU 7 ya, pembelajaran kolaboratif dan partisipatif. Dosen pengampu saya sendiri ya, Agus Suryono. Kemudian CPL dari mata kuliah perpajakan yang dimaksud di CPL 3 di Prodi Akuntansi Universitas Almata, yaitu mampu menilai, menganalisis dan mengevaluasi kebijakan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara kolaboratif dengan 2 CPMK, yakni CPMK pertama yakni CPMK 3.1, yakni mengevaluasi peraturan perpajakan dalam konteks regulasi nasional, dan CPMK 3.2 yakni memberi pertimbangan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi perpajakan. Bentuk dan metode pembelajaran dalam mata kuliah perpajakan ini yakni ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, praktik, presentasi, dan tanya jawab. Kemudian pengalaman belajar dari mahasiswa, yakni mahasiswa bisa membaca bahan ajar, diskusi kelompok, menganalisis kasus, menghitung pajak, menyusun laporan, melakukan simulasi dan ujian. Indikator penilaian dari mata kuliah perpajakan di semester 3 ini yakni pemahaman konsep dan regulasi, kemampuan analisis, ketepatan perhitungan dan pelaporan pajak, dan penguasaan materi. Untuk komponen penilaian yakni tugas itu 27,5%, terdiri dari 17,5% untuk CPMK 1, CPMK 3 maksud saya, 3.1, dan 10% untuk CPMK 3.2. Kemudian kuis yakni 12,5%, terdiri dari 7,5% untuk CPMK 3.1 dan 5% untuk CPMK 3.2. Kemudian ada UTS sebesar 15%, ya, terdiri dari 5% untuk CPMK 3.1, 10% untuk CPMK 3.2. Kemudian ada UAS sebesar 20% dengan CPMK 3.1 itu 10%, dan CPMK 3.2 itu sebesar 10%, dan sisanya yakni partisipasi dan presentasi sebesar 15%. Berikut merupakan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka ya. Selamat menyaksikan. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, marilah kita buka perkuliahan pada siang hari ini dengan bersama-sama kelas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik, untuk mata kuliah perpajakan ya, salah satu pertemuan ya yang akan kita bahas yang terkait dengan konsep perpajakan, fungsi dan prinsip perpajakan. Ya. Baik. Teman-teman pernah dengar terkait dengan pajak sebelumnya? Nah ya. Baik, jadi pengertian pajak itu berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni kontribusi wajib ya kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Tahu orang pribadi? Tahu ya. Nah, orang pribadi itu diri kita
sendiri sebagai misalnya nanti sebagai pengusaha, sebagai yang memperoleh penghasilan gitu ya, atau badan seperti perusahaan gitu ya, yang bersifat memaksa. Teman-teman senang nggak dipaksa? Nah, tapi menurut undang-undang ya, nah pemaksaan ini ya atas dasar undang-undang, teman-teman ya. Nah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi undang-undang ya di sini ya, terkait dengan pajak tujuannya adalah ya untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Teman-teman rakyat ya. Jadi seharusnya mendukung pajak. Baik. Dari pengertian yang di atas di slide sebelumnya tadi, yang dapat kita ketahui bahwa pembayaran pajak bersifat wajib bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan, karena diatur oleh undang-undang, ya. Nah, jadi tadi yang bersifat memaksa, teman-teman, ya. Jadi memaksa sehingga wajib dikenakan ya kepada orang pribadi maupun badan. Kemudian pemungutan pajak bersifat memaksa tadi ya, namun harus sesuai ketentuan perundang-undangan agar sejalan dengan asas pemungutan pajak yang baik. Ya. Oh ini tidak kena pajak Pak karena penghasilannya di bawah BTKP, gitu kan? Oh ini kena pajak Pak karena penghasilannya lebih besar, gitu, lebih besar dia kena pajak. Nah, jadi ada aturan-aturan, dasarnya adalah undang-undang. Jadi sesuaikan undang-undang yang berlaku terkait dengan pemungutan pajak. Kemudian manfaat pajak tidak dirasakan langsung, ya, melainkan melalui program-program pemerintah yang didanai dari pajak. Teman-teman dapat beasiswa? Dapat nggak? Ada yang dapat? Dapat ya. Oke, itu dari pajak juga. Infrastruktur misalnya jalan gitu ya, itu dari pajak juga. Ya, bantuan-bantuan lain itu juga banyak memang didanai ya dari pajak. Oke. Kemudian pembayaran pajak adalah bentuk gotong royong warga negara dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan demi kesejahteraan bersama. Pembangunan negara seperti tadi yang saya katakan, infrastruktur, ya, fasilitas umum, ya, jalan raya, kemudian jembatan, ya. Nah, itu termasuk pembangunan ya, demi kesejahteraan bersama juga. Oke. Kemudian teman-teman ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada ya. Jadi penting nggak pajak itu sebenarnya? Iya. Ya, kita rasakan bersama ya, tidak secara individual ya. Baik. Kemudian fungsi pajak, ada fungsi anggaran atau budgeter. Jadi sebagai komponen utama penerimaan negara, ya, pajak digunakan untuk menutupi berbagai pengeluaran negara. Pengeluaran negara. Nah, negara membutuhkan dana untuk menjalankan operasionalnya, termasuk kegiatan pembangunan. Ya, jadi negara itu tidak bisa, Pak, cetak uang yang banyak aja Pak, gitu ya. Gak usah memberatkan masyarakat, gak bisa teman-teman ya. Harus ada sumbernya, ya, tidak serta-merta cetak yang banyak, enggak. Ya. Jadi saat ini penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai. Ya. Ada orang tuanya ASN? ASN, ya. Jadi ASN atau guru, ya, guru PNS, gitu ya. Nah, itu dari pajak juga. Pembelian barang serta pemeliharaan fasilitas. Tadi kayak saya sebutkan bahwa seperti fasilitas umum, gitu ya. Nah, pembelian barang ini untuk keperluan negara, gitu ya. Kemudian sedangkan untuk kegiatan pembangunan dananya diambil dari tabungan pemerintah, yaitu selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Ya. Nah, agar apa teman-teman mampu
mendanai pembangunan yang semakin besar, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, sehingga upaya-upaya pemerintah untuk memaksimalkan pajak itu pasti akan ada terus ya, ganti tahun ada yang dikenakan ya. Nah, itu untuk kebaikan bersama teman-teman, karena negara kita itu kan negara berkembang, butuh banyak sekali sektor-sektor yang harus dikembangkan ya, baik infrastruktur, jalan, sebagainya ya. Kemudian fasilitas-fasilitas lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, di mana ya sumber utamanya berasal dari pajak. Oke. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi pajak itu adalah mengatur ekonomi. Jadi pajak juga berfungsi sebagai alat regulasi untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri dengan memberikan insentif pajak. Oke, jadi ada insentif pajak misalnya dari negara negara lain, misalnya dari Cina, gitu ya. Singapura mau investasi di Indonesia, ya bisa diberikan negara juga, salah satunya dari insentif pajak, gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan tarif biaya masuk tinggi terhadap barang impor, ya, dari barang impor. Nah, ini kaitannya dengan pajak juga ya, mengatur. Jadi teman-teman tahu Donald Trump ya, oke, perang tarif ya dengan Cina, ya. Nah, ini kaitannya juga itu Donald Trump, ya, pajaknya dikaitkan dengan fungsi mengatur. Jadi Donald Trump ya mengenakan pajak yang tinggi terhadap barang impor. Ya, jadi untuk kepentingan Amerika. Ya, meskipun memang ya perang tarif Amerika dengan Cina itu ya kaitannya mungkin harus ada titik temunya ya. Jadi bukan kasus ya. Jadi kebijakan pemerintah masing-masing negara ya itu memang untuk kepentingan negara itu sendiri ya. Tapi harus juga ada diskusi dengan pihak-pihak yang lainnya ya. Pihak atau negara-negara yang memang di situ juga terkait dengan impor, ekspornya ada berkaitan dengan negara tersebut ya. Oke. Kemudian teman-teman ya, fungsi selanjutnya ini stabilitas ya. Jadi pajak memungkinkan pemerintah mengelola perekonomian agar tetap stabil. Ya. Jadi dana dari pajak digunakan untuk menerapkan kebijakan fiskal, dapat menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Bayangkan kalau harga itu tidak stabil gimana teman-teman? Ya banyak masyarakat yang akan menderita mahal Pak, gitu ya. Nah, jadi itu fungsi pajak salah satunya fungsi stabilitas ini. Jadi hal ini dilakukan dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, ya, serta memastikan penggunaan dana pajak secara efisien dan tepat sasaran. Nah, sekarang pemerintah kita melakukan itu, ya, efisiensi dan tepat sasaran. Nah, ini sudah pajak secara efisien dan tepat sasaran. Nah, tepat sasaran itu penting teman-teman ya. Ini betul berhak menerima bantuan. Oh ini tidak boleh ya menerima bantuan. Jadi di sortir juga, ya. Oke. Kemudian fungsi yang keempat yakni redistribusi pendapatan. Jadi penerimaan pajak digunakan untuk biaya kepentingan umum, ya, dan proyek pembangunan yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Penting nggak teman-teman lapangan kerja? Penting. Besok teman-teman akan bekerja atau menciptakan lapangan kerja? Dua-duanya ya Pak ya. Oke, itu bagus ya. Dua-duanya. Saya bekerja dulu Pak, ada modal mungkin menciptakan lapangan kerja ya. Nah itu redistribusi pendapatan dengan apa teman-teman? Meningkatnya kesempatan kerja, ya, kaitannya dengan lapangan kerja ya. Pendapatan masyarakat pun turut meningkat. Sehingga pajak juga berperan dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan. Masyarakat sejahtera, kenapa Pak? Ya, sudah punya pekerjaan semua. Oke. Ya, pengangguran menurun.
ya, redistribusi pendapatan. Nah, jadi menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian ini prinsip yang kelima ya, prinsip keadilan atau keseimbangan. Jadi prinsip keadilan itu berarti pemungut pajak harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Ya, kemampuan dan penghasilan dari wajib pajak. Jadi semakin tinggi penghasilan, semakin besar pajak yang dibayar. Aneh enggak? Iya. Kasihan kalau yang misalnya penghasilan kecil, pajaknya akan sama. Gitu ya. Dan konsep keadilan bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh kondisi negara. Jadi prinsip ini dianggap adil jika apa, teman-teman? Ada 3 hal. Keadilan horizontal itu wajib pajak dengan penghasilan sama dikenai pajak yang sama, ya. Kemudian prinsip manfaat, ya. Pajak dibayar sebanding dengan manfaat yang diterima. Ya. Kemudian kemampuan bayar, nah ini dia ya. Jadi pajak dibayar sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Ya. Boleh nggak Pak kita menunggak pajak? Tapi kita bersurat dulu, ya. Ada itikat baik, gitu kan? Nah, itikat baik. Gitu ya. Walaupun nanti akan ada surat cinta, teman-teman ya, dari DJP bahwa misalnya tidak belum membayar pajak, ada tagihan pajak yang terutang, gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman ya, prinsip selanjutnya yaitu prinsip pajak berdasarkan kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum berarti pemungutan pajak harus berlandaskan undang-undang sehingga pelanggaran dapat dikenai sanksi. Ya. Jadi prinsip ini memastikan bahwa pemungutan dilakukan secara tegas, jelas dan terlindungi hukum. Jadi selain itu wajib pajak harus mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya agar terhindar dari keributan administratif. Jadi secara hukum ya ada juga pelanggaran dapat dikenai sanksi. Ya, pemungutan dilakukan secara tegas, jelas dan terlindungi hukum. Ada dasarnya Pak. Jadi bukan pungli, ya. Bayangkan kalau pungli gimana? Jadi ada dasarnya, ini berdasarkan ini Bapak kena pajak, bayarnya segini, jelas ya. Oke, kalau kendaraan bermotor, oke, tipe kendaraan motor Bapak seperti ini, ya jelas ini pajaknya segini. Untuk apa aja itu pembayaran tersebut, kan jelas. Ya. Oke, ini prinsip ya, maksudnya. Prinsip yang kedua ini prinsip pajak berdasarkan tadi ya sudah ya, kepastian hukum, ya. Kemudian prinsip kecocokan dan atau kelayakan. Jadi prinsip kelayakan menekankan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang mudah dan tidak memberatkan wajib pajak, ya. Nah, ini selaras dengan sistem self assessment. Tahu self assessment? Jadi kita yang menghitung, ya, melaporkan, membayarkan kita sendiri, ya. Pemerintah mempertimbangkan kelayakan seorang dikenai pajak agar wajib pajak merasa nyaman dan bersedia membayar. Oke, teman-teman sebagai wajib pajak silahkan teman-teman hitung sendiri berapa pajaknya. Ya, silahkan nanti bisa melaporkan sendiri. Itu self assessment sistem. Jadi kita nyaman, oh iya kita segini. Jadi juga ada faktor kejujuran juga ya, karena nanti akan dicek juga teman-teman ya. Contohnya di sini ya, pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja mempermudah karyawan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ya, misalnya besok teman-teman lulus bekerja di PTA misalnya, maka PTA memotong pajak PPh 21 teman-teman. Ya. Nah, jadi mempermudah. Kemudian prinsip yang keempat ini prinsip pajak secara ekonomi. Ya. Jadi prinsip ekonomi menekankan pemungutan pajak yang efisien. Ya.
dengan biaya pungut yang rendah dan proporsional. Jadi efisien. Nah, objek pajak harus ditetapkan secara tepat, misalnya barang mewah dikenai PPN BPN. Jadi ada dasar-dasar objek gitu ya, agar prinsip pajak secara ekonomi juga terpenuhi. Kemudian tujuannya apa teman-teman? Tujuannya agar sistem perpajakan efektif dan biaya pemungutan tidak melebihi pajak yang diterima. Nah, ini ya. Jadi prinsipnya harus pajak secara ekonomi. Oke. Kemudian prinsip efisiensi ya. Hemat nih ya. Prinsip efisiensi berarti biaya pemungutan pajak harus sekecil mungkin dan tidak melebihi beban pajaknya. Nah, dalam hal pemungutan apa tujuannya Pak? Ya. Jadi agar tidak membebani wajib pajak dan tetap mampu mendukung pengeluaran negara secara optimal. Jadi ini juga prinsip efisiensi atau hemat ini sebagai landasan dari ya fiskus ya, dan negara juga ya dalam memungut pajak. Kemudian pemerintah perlu memastikan biaya pemungutan tetap proporsional terhadap penerimaan yang dihasilkan. Baik, teman-teman, tuh ada pertanyaan teman-teman? Oke, ya. Jadi terkait dengan pajak, tadi ya, gimana pajak? Iuran, apa Mbak? Mbak Yolanda? Oke, iuran wajib dari warga negara, ya. Nah, pajak itu sumber utama ya penghasilan dari negara juga, ya. Baik. Nah, fungsinya apa tadi ya? Nih, keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran pajak. Teman-teman pernah kebayangin nggak kalau di negara kita itu ya pajaknya stop atau tidak ada pajak? Ya susah ya, susah, tidak ada bantuan, tidak ada bangunan gitu ya yang bersumber dari pajak gitu ya. Nanti gaji pegawai, apalagi yang pegawai ASN stop misalnya gitu kan, demo di mana-mana, ya kan? Susah ya, karena memang ya kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk saat ini negara kita sumber utamanya dari pajak ya saat ini ya. Nah, oke. Itu ada pertanyaan? Oke, ya. Nanti ada tugas ya yang bisa dikumpulkan melalui e-learning teman-teman ya, jadi bisa diakses e-learningnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan melafazkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.